Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Muhtar di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 di bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kali ini kita akan membahas materi di bagian pembahasan tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Jika sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang bagaimana sejarah masuknya bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia dengan berbagai macam latar belakangnya, ya, mulai dari penjelasan tentang semangat 3G, Gold Glory Gospel, ya, jatuhnya kota Konstantinopel, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara, wilayah Indonesia. Yang kemudian selanjutnya mereka kemudian bangsa-bangsa Eropa tersebut, baik dari VOC yang berupa kongsi dagang Belanda maupun pemerintah Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol, itu berkuasa di wilayah Indonesia silih berganti, dan muncul berbagai macam kebijakan-kebijakan yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, ya, di antaranya tentang sewa tanah, ya, sistem tanam paksa dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kali ini kita akan bahas bagaimana sih perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang berlangsung pada saat itu. Apakah ketika bangsa-bangsa Barat, baik dari Belanda, Inggris ataupun Portugis yang datang di Indonesia dan menguasai Indonesia pada saat itu, apakah masyarakat Indonesia tidak melakukan perlawanan? Tentu saja, ya, secara defaultnya, ya, tentu saja masyarakat Indonesia mengadakan perlawanan terhadap imperialisme dan penjajahan yang berlangsung pada saat itu. Nah, di antara bentuk perlawanan bangsa Indonesia, yang pertama kita akan pelajari bagaimana perlawanan mereka terhadap persekutuan dagang yang ada pada saat itu. Jadi, kita pernah bahas bahwa ada beberapa kongsi-kongsi dagang yang berada di wilayah Indonesia yang tidak hanya mereka melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi mereka juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, dan diantaranya mereka memiliki armada laut yang sangat kuat dan memiliki tentara serta prajurit, ya. Dan monopoli mereka berlangsung dan menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya kita kenal kongsi dagang Belanda, yaitu VOC, ya, kemudian Inggris ada IEC, ya. Nah, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia menghadapi persekutuan dagang atau kongsi dagang tersebut? Yang pertama, bagaimana aksi heroik Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Jadi konflik antar kerajaan Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang Barat itu terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Jadi di wilayah Maluku pada saat itu terdapat dua kerajaan besar, ya, yaitu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Nah, Sultan Ba'abullah ini adalah seorang raja dari kerajaan Tidore. Jadi penyebab terjadinya perlawanan Sultan Ba'abullah menghadapi kongsi dagang Portugis pada saat itu, penyebab utamanya adalah yang mana Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Jadi ada wilayah di Indonesia itu Banda dan Tidore, dihalang-halangi perdagangan mereka oleh Portugis. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Nah, Tidore kemudian tidak terima dengan tindakan armada Portugis ini.
kemudian mereka melakukan perlawanan. Nah, dalam perlawanan tersebut, dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi Portugis mencari dukungan di kerajaan Ternate dan Bacan, kemudian untuk menghadapi kerajaan Tidore. Licik sekali ya. Ini adalah politik usang yang dianut oleh para penjajah sejak zaman tersebut, yaitu namanya politik defeat timper atau politik adu domba ya. Nah, setelah melakukan politik adu domba ini, Portugis bekerja sama dengan Ternate dan Bacan. Nah, akhirnya Portugis mendapatkan kemenangan. Setelah kejadian tersebut, kemudian rakyat Maluku sadar bahwa ternyata Portugis hanya akan merusak perdamaian yang selama ini sudah terjalin lama antara kerajaan Ternate maupun kerajaan Tidore. Nah, Sultan Hairun kemudian berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Portugis kemudian terus terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung oleh rakyat. Portugis kemudian akhirnya menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Kenapa? Ya alasannya tadi, Portugis sudah kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Tidore, ya rakyat Maluku secara umum pada saat itu. Nah, karena Sultan Hairun ini adalah raja yang cinta damai ya, seorang muslim yang cinta damai, kemudian akhirnya Sultan Hairun menerima ajakan Portugis itu. Nah, pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo ya, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Ya, pada awalnya perundingan itu berjalan sebagaimana biasanya secara umum, yaitu membicarakan suatu hal yang penting. Nah, pada saat itu Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun tentang atas perundingan yang berlangsung. Ia merasa bahwa perdamaian jauh lebih baik ditempuh oleh rakyat Maluku dibandingkan peperangan melawan Portugis. Namun tanpa disangka-sangka ya, saat perundingan berlangsung, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan membunuhnya pada saat itu juga. Kemudian kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Ya, Sultan Babullah ya, putra dari Sultan Hairun, akhirnya merasa terpanggil ya untuk melanjutkan perjuangan sang ayahanda. Kemudian Sultan Hairun dengan gagahnya memimpin perlawanan rakyat Tidore, rakyat Maluku secara umum ya, untuk menghadapi Portugis. Nah, di saat bersamaan Ternate dan Tidore bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Nah, pada tahun 1605 kembali lagi Portugis berhasil diusir oleh VOC. Jadi kali ini VOC yang mengusir Portugis dari Ambon. Jadi VOC maupun Portugis yang sama-sama merupakan penjajah dari Eropa, penjajah dari Barat. Meskipun mereka berasal dari Eropa, mereka memiliki kepentingan yang berbeda ya, memiliki kepentingan untuk menguasai wilayah-wilayah di daerah ya Kepulauan Maluku, sehingga Portugis diusir juga oleh VOC karena dianggap mengancam eksistensi mereka untuk menguasai wilayah Ambon. Nah, akhirnya Portugis kemudian menyingkir ke Timor Timur, yang sekarang adalah negara Timor Leste. Jadi Timor Leste dahulu, Timor Timur dahulu adalah wilayah Indonesia ya, provinsi termuda pada zaman Orde Baru pada saat itu. Nah, setelah mereka berada di wilayah Timor Timur, akhirnya Portugis melakukan kolonialisasi di tempat itu. Itu juga yang menjadi sebab kenapa masyarakat Timor Leste itu kebanyakan banyak yang berafiliasi ke wilayah Portugis ya, baik dari segi agama maupun budaya dan yang lainnya, karena mereka adalah bekas jajahan dari negara Portugis atau Portugal. Yang kedua, ketika kita tadi sudah membahas perlawanan rakyat Maluku, sekarang bagaimana perlawanan rakyat Aceh di ujung barat wilayah Indonesia ya.
bahwa selain dari kerajaan Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1639 Masehi, armada Aceh disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Ya, kenapa demikian, anak-anakku sekalian? Ya, karena itu tadi, Portugis di Malaka yang awalnya datang untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, pada kenyataannya mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan ya kerajaan Aceh dan masyarakat Aceh secara umum pada saat itu. Nah, armada Aceh disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Jadi saat itu Aceh memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Biasa ya. Nah, pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Jadi wilayah kekuasaan Aceh tidak hanya berada di wilayah Aceh saja sekarang yang kita kenal dengan Nangroce Darussalam, tapi wilayah kerajaan Aceh pada saat itu sudah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Nah, pada tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Itu sedikit penjelasan tentang perlawanan rakyat Aceh. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah Makassar. Ya, ketangguhan ayam jantan dari timur. Jadi, anak-anakku sekalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Tokoh ini adalah tokoh yang sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin ini adalah Raja Goa di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, suatu ketika kerajaan Goa yaitu Sultan Hasanuddin dan kerajaan Bone Arum Palaka berselisih paham. Jadi ada dua kerajaan besar di wilayah Sulawesi Selatan pada saat itu, yaitu kerajaan kerajaan Goa Talo, kemudian kerajaan Bone, yang mana raja-rajanya pada saat itu ya, ada perselisihan antara mereka, antara Raja Goa yaitu Sultan Hasanuddin dengan Raja Bone yaitu Arum Palaka. Nah, melihat kondisi ini, ya, siasat licik dari VOC yaitu Komisi Dagang Belanda pada saat itu memanfaatkan kondisi tersebut. Politik mereka kan sebagaimana kita singgung sebelumnya itu politik adu domba. Jadi VOC memanfaatkan kondisi itu dengan memihak kepada Arum Palaka atau kerajaan Bone. Dia berikan dukungan kepada kerajaan Bone sehingga perlawanan Sultan Hasanuddin berhasil ditaklukkan, ya, berhasil dikalahkan karena kerajaan Bone dengan VOC melakukan kerjasama pada saat itu, yaitu di tahun 1666. Akibat dari kekalahan tersebut, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November tahun 1667. Jadi perjanjian Bongaya ini adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Jadi VOC ini adalah kongsi dagang atau perusahaan dagang Belanda yang sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Ya, kongsi dagang yang ada di wilayah Indonesia pada saat itu dari kongsi dagang asing, itu tidak hanya sebuah persekutuan dagang semata, tetapi mereka juga memiliki armada laut yang sangat kuat, juga memiliki tentara dan prajurit, ya. Jadi isi dari perjanjian Bongaya yang terjadi pada saat itu diantaranya adalah yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Kemudian yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Kemudian yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang keempat, Arum Palaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, tentu saja perjanjian Bongaya ini sangat timpang, sangat merugikan ya Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa.
di mana tadi monopoli perdagangan rempah-rempah diambil alih oleh Belanda. Kemudian mereka juga Belanda diizinkan untuk memiliki benteng pertahanan di Makassar. Kita kenal sekarang ada beberapa benteng ya, dan antaranya yang terkenal adalah benteng Sombaopu ya. Nah, kemudian Makassar juga harus melepaskan daerah kekuasaannya yang berada di luar Makassar, wilayah-wilayah di sekitar Kerajaan Goa. Ya, harus dilepaskan wilayah tersebut berdasarkan perjanjian Bungaya ini. Kemudian Arupalaka diakui sebagai Raja Mone. Nah, perjanjian Bungaya telah memangkas kekuasaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi, sehingga terjadi tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Oke, jadi ini kisah perlawanan Raja Goa Sultan Hasanuddin terhadap melawan VOC dan Belanda ya. Kemudian yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Coba lihat gambar. Jadi Mataram ini adalah kerajaan besar di Jawa Tengah ya. Ini Mataram ya. Kerajaan Mataram. Itu sebuah kerajaan besar Jawa Tengah. Jadi kerajaan Mataram itu ada kerajaan Mataram Islam dan ada kerajaan Mataram kuno ya, pada masa Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Mataram yang kita bahas kali ini adalah kerajaan Mataram Islam. Jadi keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram, yang mana pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan yang baik. Nah, Belanda diizinkan mendirikan benteng, gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Nah, perselisihan antara Mataram dan Belanda ini terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Jadi lagi-lagi monopoli. Jadi monopoli itu, anak-anakku sekalian, adalah penguasaan secara sepihak ya, perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC. Jadi hanya VOC saja yang boleh melakukan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Itu namanya monopoli. Kalau monopoli terjadi, maka otomatis pihak yang memonopoli ya secara bebas untuk memainkan harga ya, memainkan harga. Kenapa? Karena mereka yang berkuasa terhadap perdagangan bahan baku tersebut ya. Misalnya perdagangan monopoli rempah-rempah, berarti pihak Belanda atau VOC yang berhak untuk menentukan harga komoditas rempah-rempah yang ada di wilayah itu. Nah, perselisihan antara Mataram dan Belanda ini terjadi karena nafsu monopoli tadi. Nah, pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon, yang memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Nah, kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram yang terkenal yaitu Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia yang kita kenal sekarang adalah Jakarta ya. Nah, serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus tahun 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung Suraagul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Madurejo dan Upasanta. Mengapa serangan pertama mengalami kegagalan? Hal ini terjadi karena selain kurangnya perbekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lainnya tentu saja adalah persenjataan Belanda yang jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram pada tanggal 3 Desember tahun 1628. Pada serangan tersebut tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Nah, kemudian akhirnya setelah kegagalan serangan pertama itu, Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Jumina, ya, Kiai Adipati Puger dan Kiai Adipati Purbaya. Ya, persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumba persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Nah, setelah semua persiapan selesai, pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir
1 Oktober tahun 1629. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan ya serangan terhadap VOC dilakukan oleh Kerajaan Mataram, luar biasa. Namun serangan kedua ini pun ternyata gagal karena faktor yang sama pada serangan pertama, yaitu lumbung persediaan makanan atau logistik banyak dihancurkan oleh Belanda. Nah, inilah yang kemudian memperlemah kekuatan Mataram. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Di VOC dinyatakan bangkrut. VOC dinyatakan bangkrut. Kongsi Dagang Belanda tadi dinyatakan bangkrut sehingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang menjalankan roda pemerintahan ya, di negeri jajahan seperti Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Nah, setelah VOC ini bangkrut, berakhir kekuasaan mereka di Indonesia, maka kemudian Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi inilah penjelasan kita kali ini bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap kongsi dagang, baik itu dari Portugis maupun kongsi dagang Belanda yaitu VOC di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Insya Allah kita akan membahas materi berikutnya, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.